Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih baik menderita ketidakadilan daripada kita yang melakukannya. Ini memahami ini harus hati-hati. Jadi maksudnya bukan berarti kalau kita ditidakadili diam saja. Tapi seandainya harus milih, kita yang dizolimi orang ataukah kita yang menzolimi orang, ya pastinya jangan dua-duanya. Tapi kalau harus milih, pilihlah biarlah aku saja yang dizolimi, jangan aku yang zolim. Kenapa? Karena kalau aku yang zolim, itu sebenarnya yang rusak diriku sendiri. Kalau aku yang menyusahkan orang, itu kita tidak sadar sedang meruntuhkan tadi loh, jiwa kita sendiri, mengacaukan jiwa kita sendiri. Jadi ya memang jangan dua-duanya. Kalau dalam Islam itu kan unsur akhoka dzoliman au madzluman. Bantulah saudaramu baik dalam kondisi zolim atau madzlum. Karena dua-duanya ini kondisi tidak adil. Tapi seandainya harus milih, kalau versi quote-nya Socrates ini kalau harus milih loh ya kalian harus milih, biarlah ndak apa-apa orang jahat padaku, asal jangan aku yang jahat padanya. Karena kalau aku yang jahat padanya, bukan urusan dia tersakiti, tapi urusan jiwaku ini loh yang rusak. Ada kotoran sekarang, ada kegelapan yang masuk dalam diriku. Makanya di beberapa kesempatan kan sering saya sampaikan, jangan sampai buruknya orang lain menjadi awal buruknya diri kita. Orang lain misuh-misuh, maki-maki pada kita, itu jangan jadikan ini terus, dia maki-maki saya ya Pak, saya harus balas maki-maki. Ya mungkin kamu puas karena sekarang skornya seri 1-1. Tapi ada ruginya. Ruginya apa? Dia mungkin jiwanya sudah keruh sejak tadi. Kamu yang awalnya jernih sekarang jadi ikut keruh. Kamu kalah sebenarnya. Seolah-olah 1-1 tapi itu 2-1. Kamu kegulan 2 kali. Kamu kegulan ketika dia maki-maki kamu dan kamu marah. Dan sekarang kamu ikut balas maki-maki dia. Itu gol kedua. Kalau dia sih memang awalnya sudah gelap, ya tetap gelap. Kamu yang awalnya terang, sekarang jadi gelap. Kamu yang kalah. Maka kata Socrates, lebih baik menderita ketidakadilan daripada melakukannya. Ya kalau mungkin memang jangan ada saling tidak adil. Tapi kalau harus milih, ya tidak apa-apalah. Daripada saya ikut kotor karena menzolimi orang, biarlah orang menzolimi aku. Ini dengan argumen ini semoga teman-teman bisa menangkap maksudnya. Karena kadang-kadang kalau di medsos itu kan menangkapnya, wah itu tidak boleh, tidak adil itu. Ya, cuma ini konteksnya pilihan. Kalau harus milih antara ditidakadili atau mentidakadili, ya mending kamu milih ditidakadili. Pertimbangannya apa? Jiwamu yang harus sehat. Oke, baik. Nah, kita lanjutkan. Kebajikan itu nanti, atau virtu kalau bahasa Inggrisnya, menurut Socrates, apa sih kebajikan itu? Kebajikan itu adalah kebijaksanaan. Nah, jangan lupa wisdom. Ternyata perbuatan baik itu perbuatan yang bijaksana. Untuk bertindak secara efektif atau tepat dalam situasi tertentu. Berdasarkan pengetahuan tertentu. Jadi kalau kalian tanya, Pak ini perbuatan baik apa buruk? Coba dicek itu ada dasar pengetahuannya enggak? Ada dasar ilmunya atau tidak? Kemudian pas atau tidak situasinya, efektif atau tidak. Kalau pakai bahasa epistemologi, dasar pengetahuan itu namanya know that,
kesesuaian dalam pelaksanaan, kecocokan dalam pelaksanaan itu namanya know-how. Jadi baik itu know that dan know-how. Know that itu tahu apa, know-how itu tahu bagaimana. Jadi know that saya tahu bahwa Allah itu satu-satunya, tauhid. Nah, know-how itu saya tahu bagaimana caranya menomorsatukan Allah. Secara pas, secara tepat. Inilah baik namanya. Jujur itu baik. Dalam posisi situasiku saat ini, cara jujur yang pas itu begini. Nah, itu namanya know-how. Itulah yang disebut bijaksana. Makanya kalau ada pernyataan kebenaran itu belum cukup. Kita perlu sampai pada kebijaksanaan. Kebenaran itu know that. Kebijaksanaan itu know how. Jadi saya ngerti Pak, yang benar ini. Nah, know how-nya, lah terus kamu melaksanakannya bagaimana? Kamu menjalankannya bagaimana kebenaran itu know how. Ada banyak kebenaran yang kalau dijalankan tanpa kamu pertimbangkan situasi, dia bisa berubah jadi keburukan. Berarti kamu tidak bijaksana, tidak pinter know-how-nya. Jadi, ya karena hidup itu kan nggak sesimpel di teorinya. Kadang situasinya kompleks sudah. Ada temenmu dandan berjam-jam terus, aku cantik enggak? Oh, itu kan pertanyaan menjebak itu. Ini mau jujur apa mau... Oh, itu kan kamu harus ngerti know-how-nya. Jadi makanya yuk kamu jawab saja, yo perlu jawaban kebenaran atau kebijaksanaan. Nah, karena ini isinya bisa beda antara know that dan know how tadi. Jadi justru kebajikan itu yang mix dua-duanya. Mix itu berarti ya kebenarannya tidak boleh ditinggal. Tapi diaplikasikan secara tepat. Yaitu know how-nya. Nah, selanjutnya Socrates menjelaskan ada 4 cardinal virtues. Ini nanti dilanjutkan juga oleh muridnya Plato. Kebajikan yang paling utama. Semua kebaikan yang lain sumbernya 4 ini. Yang pertama berani, keberanian. Yang kedua kesederhanaan atau moderasi. Moderasi itu maksudnya pas. Tidak kurang, tidak lebih. Tidak berlebihan juga, tidak kekurangan. Yang ketiga kebijaksanaan, wisdom tadi. Dan yang keempat keadilan. Kebaikan apapun, kebenaran apapun, sumbernya 4 ini. Keberanian. Keberanian itu jangan dikira sepele. Kalian yang ngaku pemberani, apa benar kalian pemberani? Wong banyak kebenaran yang kalian tahu, menghidupkannya kalian males. Itu namanya ndak berani. Saya tahu kok Pak, sedekah itu sesuatu yang benar. Cuma kamu kan ndak berani mulai. Eman-eman nanti lah Pak kalau sudah kaya lah Pak. Nanti kalau sudah kaya nanti kamu nawar terus. Ini namanya kamu kekurangan sikap berani. Saya tahu kok Pak, sholat malam itu utama dia. Lah kok kamu tidak sholat? Nanti lah Pak, ini masih. Nah, itu berarti apa? Kamu kurang berani. Jangan dikira keberanian itu simple. Justru kebaikan tidak akan lahir kalau tidak ada keberanian.